Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News sidang peninjauan kembali Saka Tatal, dan kita langsung menuju Pengadilan Negeri Cirebon. Sudah ada rekan kami Zeni Johadi di sana. Zeni, bagaimana situasi terkini di depan Pengadilan Negeri Cirebon saat ini? Apa upaya pengamanan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Bisa dijelaskan di lokasi gedung Pengadilan Negeri Cirebon merupakan untuk gerbang serta Pengadilan Negeri Cirebon. Saat ini pihak menghadirkan tetap bersama acara bertempat dan kawan-kawan yang diterima di dari Pengadilan Negeri. Pihak sudah dilakukan kamu masih menentukan hasilnya atau kedatangan antara sebagai pom. Info yang diterima kita dilakukan sidang KPK atas jam 9 jam 10 menurut Polda. Namun hingga ini memang kata belum juga hadir di jelas. Jadi sudah kita mau gedung jaga bahkan sudah capai di seluruh gedung negeri. Zeni, audio Anda terdengar kurang jelas di sini. Apakah Anda bisa memperbaiki mikrofon Anda? Ya, ini kita sambil melihat di layar televisi Anda, kita melihat langsung di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon. Saat ini masyarakat dan sejumlah awak media hadir di dalam ruang sidang yang nantinya akan digunakan dalam pemeriksaan sidang peninjauan kembali atas kasus yang menimpa Saka Tatal. Dalam ruang sidang ini nantinya Saka Tatal akan didampingi oleh sejumlah kuasa hukum. Selain ada Ibu Titin Prialianti, juga setidaknya 20 pengacara juga turut hadir untuk mendampingi Saka Tatal pada sidang perdana peninjauan kembali atas kasusnya. Dan di lokasi lain pemirsa, Saka Tatal saat ini juga sedang menunggu kehadiran dari kuasa hukumnya di sebuah hotel di kawasan Cirebon, Jawa Barat, dan kemudian nanti dari perwakilan LPSK akan hadir pula untuk mendampingi dan melihat secara langsung jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Saat ini Saka Tatal masih menunggu didampingi oleh 2 orang kakaknya. Dan sebelumnya sebagai tambahan informasi pemirsa, Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu, pada hari Selasa kemarin, tanggal 23 Juli 2024 dinyatakan bebas murni. Di hari yang sama, LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga menerima permohonan suaka perlindungan terhadap Saka Tatal. Ini artinya dalam kegiatannya atau aktivitasnya setelah Saka Tatal mengajukan permohonan ke LPSK, pihak LPSK akan memberikan perlindungan khusus, dukungan baik moral maupun spiritual kepada Saka Tatal dalam kegiatannya sehari-hari
yang terkait dengan upaya-upaya hukum yang akan dijalaninya, termasuk upaya peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan para kuasa hukumnya. Dan kita sudah lihat di layar televisi Anda, ini salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, juga telah hadir di hotel ini untuk mendampingi Saka Tatal. Farhad Abbas datang langsung dari Jakarta pagi tadi dan tiba di Cirebon, sama dengan menggunakan t-shirt yang sama bertuliskan Perkasa. Perkasa ini adalah bentuk dukungan dari rekan-rekan Saka Tatal dan kuasa hukum Saka Tatal agar Saka Tatal siap secara moral dan psikologis gitu untuk menjalani sidang peninjauan kembali untuk mengembalikan nama baiknya atas kasus dan dakwaan terhadap dirinya, sehingga menempatkan Saka Tatal sebagai terpidana atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan Saka Tatal telah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Sementara itu, di Pengadilan Negeri Cirebon adalah visual yang Anda lihat saat ini, pemirsa. Sudah siap warga yang ingin menyaksikan, simpatisan, pendukung, dan termasuk kawan-kawan media yang akan mengawal jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya, dalam sidang peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh Saka Tatal ini, pemirsa, informasi dari kuasa hukum Titin Prilianti, akan banyak sekali bukti-bukti baru yang akan diajukan, termasuk bukti visual, dokumentasi, dan keterangan dari sejumlah saksi ahli yang akan diajukan. Ya, kita akan coba untuk kembali terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini sudah ada di Cirebon. Selamat pagi, Faisal. Faisal, apakah Anda bisa mendengar suara saya di studio? Ya, rupanya masih belum bisa terhubung dengan rekan kami. Kita sama-sama melihat bagaimana situasi terkini di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa. Ada Saka Tatal dan 2 kakaknya yang mendampingi Saka Tatal dan keluarga. Kemudian ada sejumlah kuasa hukum, tadi ada Ibu Titin Prilianti yang mendampingi sejak pagi, dan kemudian hadir pula ada Farhad Abbas yang juga merupakan salah satu kuasa hukum dari Saka Tatal. Dan kemudian ada situasi terkini ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, pemirsa, kami kembali menambahkan informasi jalannya sebelum sidang peninjauan kembali ini dilakukan pada hari ini. Pihak pemohon Saka Tatal dan kuasa hukumnya telah mendaftarkan peninjauan kembali ini tepat di saat sidang pra peradilan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, dilakukan beberapa waktu yang lalu.
di Bandung, Jawa Barat, dan saat itu Saka Tatal kuasa hukumnya telah mendaftarkan sidang peninjauan kembali, dan pada Selasa kemarin, pemirsa, pada 23 Juli 2024, Saka Tatal dinyatakan bebas murni. Di hari yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menerima permohonan suaka perlindungan terhadap Saka Tatal. Saka Tatal yang didampingi keluarga dan kuasa hukumnya sempat mendatangi Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Cirebon untuk mengurus berkas bebas murni. Selama 4 tahun terakhir, Saka diketahui harus menjalani wajib lapor baik secara langsung maupun secara daring melalui panggilan telepon maupun video call. Saka juga sebelumnya divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cirebon dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun hukuman itu hanya dijalani Saka selama 3 tahun 8 bulan. Setelah mendapatkan remisi, Saka bisa menghirup udara bebas pada April 2020 lalu. Selama ini, sebelumnya Saka dinyatakan bebas bersyarat. Karena itu, Saka harus tetap wajib lapor. Meskipun Saka telah mendapatkan keputusan atau predikat bebas murni, namun status sebagai mantan terpidana tetap melekat pada diri Saka. Karena itu, Saka Tatal dan pihaknya, para pengacara, mengajukan peninjauan kembali karena merasa sangat yakin bahwa Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina. Upaya mengembalikan nama baik Saka Tatal ini juga dari keterangan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, juga akan berdampak terhadap 7 terpidana lainnya yang saat ini masih menjalani hukuman penjara atas dakwaan pembunuhan dan telah divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Titin Prilianti juga sempat menjelaskan bahwa sejak putusan atau diterimanya pra-peradilan Peggy Setiawan oleh hakim yang memutus kasus pra-peradilan Peggy Setiawan ini menunjukkan bahwa banyak sekali kecacatan-kecacatan yang terjadi saat atau selama persidangan kasus hukum atas kasus terbunuhnya Vina dan Eki pada 2016 lalu. Upaya peninjauan kembali Saka Tatal yang dilakukan pada hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pemirsa, tentu saja akan mempengaruhi nasib dari 7 terpidana yang lainnya yang bisa saja akan mengupayakan upaya hukum yang lainnya atas beberapa bukti yang terbuka sehingga memperjelas bagaimana sebenarnya kasus yang menimpa mereka dan status hukum yang mereka sandang saat ini, termasuk dari keterangan beberapa pihak. Ada Dede yang kemarin menarik kesaksiannya dan menjelaskan bahwa kesaksian yang dibuatnya pada 2016 lalu dipengaruhi oleh sejumlah pihak, terutama oleh Ibtu Rudiana.
Sementara itu kita juga bisa melihat bagaimana situasi di luar PN Cirebon dari pengamatan visual yang dihadirkan oleh rekan kami Zeni Joadi di sana. Ini ada rekan-rekan dari Sakatatal yang masih setia untuk nantinya membentangkan berbagai tulisan sebagai bentuk dukungan moral kepada Sakatatal yang akan menjalani sidang pada pukul 10 ini. Rupanya arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Cirebon cukup lancar meskipun ada sejumlah pengamanan di dalam kawasan Pengadilan Negeri Cirebon, namun situasi arus lalu lintas di depan Pengadilan Negeri Cirebon lancar. Tidak ada penutupan sehingga warga masyarakat Cirebon dapat terus beraktivitas di sekitaran Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kita coba terhubung kembali dengan rekan kami Faisal Rinaldi di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Faisal. Selamat pagi, Gede. Ya Faisal, bagaimana Anda menggambarkan situasi terkini di tempat atau di hotel di mana kuasa hukum dari Sakatatal ini sudah berkumpul rupanya? Silahkan. Ya, baik Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini Sakatatal bersama dengan kedua kakaknya, kemudian bersama dengan kuasa hukumnya dan juga tim kuasa hukum lainnya juga saat ini sudah berkumpul seluruhnya di salah satu hotel di kota Cirebon yang nampaknya Gede sebentar lagi, kurang lebih sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, rombongan ini akan bersama-sama menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjalani sidang perdana peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Sakatatal. Di mana saat ini masih menunggu persiapan dari salah satu kuasa hukum yakni Farhad Abbas yang memang baru saja tiba di kota Cirebon kurang lebih sekitar pukul 9 pagi tadi, yang saat ini memang masih bersiap-siap atau sedang melakukan sejumlah persiapan seperti mengecek kembali dokumen-dokumen yang akan dibawa untuk sebagai amunisi dalam sidang PK yang akan digelar pada pukul 10 pagi nanti. Gede dan juga pemirsa, memang Sakatatal pada sidang perdananya kali ini memang didukung oleh sejumlah keluarganya, kemudian juga teman-temannya. Di mana informasi yang kami dapatkan Gede bahwa seluruh teman-teman serta sahabat dari Sakatatal saat ini sudah berada di Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengawal sekaligus memberikan dukungan untuk Sakatatal yang memang hari ini akan menjalani sidang perdana peninjauan kembali atau PK yang diajukannya. Di mana Gede memang dalam PK ini Sakatatal berjuang untuk mengembalikan nama baiknya yang memang saat ini Sakatatal sudah dinyatakan bebas atau bisa dikatakan bebas murni setelah kemarin kuasa hukum dari Sakatatal bersama dengan Sakatatal sudah mengambil surat bebas tersebut dari Bapas Kota Cirebon. Di mana sebelumnya Gede memang Sakatatal sudah dibebaskan dari lapas kurang lebih pada bulan April tahun 2020. Nah setelah itu memang dari April 2020 hingga kemarin Sakatatal meskipun sudah bebas namun ia masih diwajibkan untuk wajib lapor. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Sakatatal ketika dalam perjalanan dengan kami di mobil Ainus TV bahwa dikatakan ia wajib lapor selama kurang lebih 1 bulan sekali, kemudian 2 minggu sekali, hingga 1 minggu sekali. Tadi sudah dikatakan oleh Sakatatal. Dan tadi juga disampaikan oleh Sakatatal bahwa ia sangat berterima kasih atau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya untuk seluruh masyarakat, kemudian juga sejumlah pihak yang memang masih mendukung atau juga meyakini bahwa memang betul Sakatatal ini tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Selain ibundanya, memang pihak yang diterima kasih oleh Sakatatal ini adalah teman-teman Saka yang memang tadi disampaikan begitu besar perjuangan dari teman-teman Sakatatal untuk terus mendukungnya
untuk terus memberikan rasa semangat, menunjukkan rasa solidaritasnya, membantu Sakatatal berjuang hingga saat ini, hingga sidang PK perdana hari ini. Memang tadi disampaikan oleh Sakatatal begitu solid teman-temannya yang mau menemaninya hingga saat ini, Gede. Kemudian dapat kami informasikan, Gede pula dan juga pemirsa, memang saat ini seluruh kuasa hukum dari Sakatatal sudah berkumpul di salah satu hotel di Kota Cirebon yang tadi kami sempat katakan, di mana tadi kami dari kediaman atau rumah pribadi dari Sakatatal bersama dengan Ibu Titin selaku kuasa hukum dan juga Sakatatal menuju ke sini atau ke Hotel Kota Cirebon untuk berkumpul terlebih dahulu seluruh tim kuasa hukum dari Sakatatal untuk menyiapkan memori PK yang nantinya akan dibacakan oleh pihaknya selaku pemohon dalam peninjauan kembali atau dalam PK ini. Nah, tadi kami sempat menanyakan juga kepada Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Sakatatal, memang pada hari ini nampaknya agendanya hanya pembacaan memori PK saja, Gede, belum menghadirkan sejumlah novum atau bukti baru, dan juga belum ada saksi-saksi, baik itu saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan ke persidangan. Nah, maka pada hari ini belum dihadirkan, Gede. Dikatakan memang pada hari ini agendanya hanyalah pembacaan memori PK saja. Di mana memori PK ini memang tadi disampaikan oleh Ibu Titin bahwa memori ini telah diberikan ke pengadilan bahkan sebelum sidang putusan Peggy Setiawan yang memang digelar pada 8 Juli 2024 lalu. Kita ketahui, Gede, bahwa pihak dari Sakatatal memang mengajukan PK ini setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli lalu memutuskan bahwa Peggy Setiawan atau penangkapan atau penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan oleh Polda Jabar ini tidak sah secara hukum. Nah, putusan atau salinan putusan sidang pra peradilan Peggy Setiawan ini juga yang akan dijadikan amunisi atau bukti baru atau novum untuk membuktikan bahwa memang Sakatatal tidak bersalah dan juga untuk memperbaiki nama baiknya. Nah, tadi salinan putusan tersebut yang memang akan dijadikan novum. Selain itu memang ada sejumlah hal lainnya, Gede, di mana tadi disampaikan oleh Ibu Titin saat kami berangkat dari rumah Sakatatal menuju ke sini adalah bahwa salah satu novum atau bukti barunya adalah keterangan terbaru dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang baru-baru ini kemarin akhirnya mengungkapkan bahwa keterangannya pada 2016 lalu yang di mana dikatakan ia melihat para terpidana ini melempari batu, bahwa pada saat itu ia memberikan keterangan palsu dengan diarahkan oleh ayah dari almarhum Eki, yakni Ibtu Rudiana. Nah, itu merupakan hal atau bukti baru atau novum yang nantinya akan digunakan atau sebagai amunisi dari pihak Sakatatal dalam menghadapi sidang peninjauan kembali atau PK-nya. Gede dan juga pemirsa, jika bisa kami gambarkan situasi terkini di Hotel Kota Cirebon, memang saat ini tim kuasa hukum dari Sakatatal sedang mempersiapkan sebuah kaos yang tadi sempat dijelaskan juga oleh Sakatatal, di mana tadi kami sempat menunjukkan kaos tersebut memang berwarna hitam, kemudian juga ada tulisan perkasa yang artinya perjuangan keadilan Sakatatal. Ini yang menjadi salah satu simbol perjuangan daripada Sakatatal untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini dan juga untuk memperjuangkan atau mengembalikan nama baiknya di persidangan PK ini. Kemudian Gede dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula untuk saat ini nampaknya tadi kami dapat informasi dari Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Sakatatal bahwa sedang menunggu pihak dari LPSK yang rencananya akan hadir juga untuk memberikan perlindungan kepada Sakatatal. Di mana perlindungan ini, Gede, memang sebelumnya sudah diajukan atau sudah dibuatkan permohonan oleh pihak Sakatatal sebelumnya, dan tepatnya kurang lebih beberapa hari yang lalu memang LPSK mengabulkan permohonan tersebut atau permohonan perlindungan yang diajukan oleh Sakatatal. Nah, sebelum dikabulkan ini, Gede dan juga pemirsa, kami tadi sempat mengobrol dengan Sakatatal bahwa sebelumnya
ya sempat dilakukan tes psikologi terlebih dahulu. Kurang lebih selama 12 jam Gede ini nampaknya Saka Tatal mengerjakan tes psikologi itu dengan bersungguh-sungguh sampai dengan akhirnya LPSK menyatakan atau mengabulkan permohonan perlindungan untuk Saka Tatal. Di mana pertimbangan lainnya, Gede dan juga pemirsa, memang yang dikatakan oleh LPSK beberapa hari yang lalu bahwa LPSK mengatakan ada sejumlah kejanggalan yang terjadi di dalam kasus ini yang itu membuat LPSK memberikan perlindungan untuk Saka Tatal. Nah, Gede dan juga pemirsa, jika bisa dilihat di visual Anda di layar kaca saat ini, tim kuasa hukum dari Saka Tatal bersama dengan Saka Tatal di sini ada Ibu Titin, kemudian Farhad Abbas, Krishna Murti, dan sejumlah tim hukum Saka Tatal lainnya sudah berkumpul di dalam suatu meja yang nampaknya ingin membahas sejumlah persiapan jelang sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal yang akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti. Nampaknya Gede dan juga pemirsa, ini kami juga mengetahui pembahasan apa yang pada pagi ini akan dibahas oleh Saka Tatal bersama dengan para tim hukumnya. Kita saksikan terlebih dahulu Gede sama-sama, nantinya kita akan mengupdate informasi lebih lanjut apa yang akan dibahas atau dalam persiapan ini oleh Saka Tatal, kemudian oleh Ibu Titin, oleh Farhad Abbas, oleh Krishna Murti, dan sejumlah tim kuasa hukum lainnya dari Saka Tatal. Gede. Ayo semua lawyer-lawyernya kumpul sini. Din. Ambil tokannya. Ini tokannya kita. Atau sini aja nggak apa-apa, sambil bikin. Ambil aja sebelah bikin aja. Ini Saka. Saka sah Bakri. Sama Ayah Handa. Ya langsung ke Prima, itu diterima. Bayar 5.000. Sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat yang kita sudah seperti yang tidak juga bangsa ini Farhad siapa sesuatu yang bersama-sama di Cirebon sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan juga dilaksanakan Halo Bang. Ada itu? Ada Bang. Baru punya saya. Pulang juga boleh. dan juga dengan kuasa hukum. Demikian informasi sementara. Baik, terima kasih Rehan. Dia langsung masuk ke pakai dari sini aja. Karena udah Iya. Pemirsa, ini adalah situasi terkini persiapan dari sejumlah kuasa hukum Saka Tatal. Ada Farhad Abbas dan juga Krishna Murti, juga sebelumnya ada Ibu Titin Prilianti yang nantinya akan didampingi. Setidaknya akan ada 10 atau 20 pengacara yang akan mendampingi Saka Tatal hari ini untuk mengikuti sidang peninjauan kembali atas kasusnya di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Para pengacara ini ada yang dari Cirebon, langsung ada Ibu Titin Prilianti yang sejak awal memang mengikuti perkembangan kasus yang menimpa kliennya Saka Tatal sejak tahun 2016 lalu, dan kembali peristiwa ini mencuat setelah adanya film Vina sebelum 7 hari, dan sehingga membuat Saka Tatal kembali masuk dalam pusaran kasus kematian Vina dan Eki
yang pada akhirnya membuka sejumlah fakta-fakta baru, terutama adanya tersangka Peggy Setiawan yang kemudian mengajukan pra-peradilan beberapa waktu lalu dan diterima pra-peradilannya, sehingga ini kembali menguatkan bahwa terjadi banyak sekali kesalahan yang terjadi pada saat pengungkapan atau persidangan kasus kematian Eki dan Vina pada periode 2016 lalu. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi dengan sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Tetaplah bersama kami di iNews.